Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Waqaf Ar-Rahman Surabaya rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, apabila kita membangun sebuah rumah dan sudah mendapatkan izin, namun kita membangun rumah tersebut tidak pakai pondasi, maka yang terjadi rumah tersebut akan sia-sia. Bangunan tersebut akan mudah roboh karena kita lupa membangun bangunan tersebut tanpa pondasi. Dan juga tentu orang atau kita yang dalam satu minggu hanya membersihkan diri kita mandi satu kali, tentu badan kita akan tidak nyaman. Apalagi bahkan ada dari kita yang misalnya 1 tahun hanya 1 kali mandinya atau 2 kali mandinya, tentu tidak bisa merasakan hidup yang nyaman atau dilihat pun oleh orang lain juga tidak enak. Begitulah 2 gambaran apabila kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Jika dilihat dari sejarah, tentu bulan Rajab tidak bisa terpisahkan dari sejarah sholat 5 waktu. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj membawa pesan, yaitu sholat 5 waktu. Itu tadi merupakan 2 gambaran yang diilustrasikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-salatu imaduddin, salat ini adalah pondasi agama. Sedangkan sertifikat atau izinnya itu adalah syahadat. Kita semua sudah mendapatkan syahadat, mendapatkan izin. Tinggal bagaimana kita membangun pondasi itu. Setelah pondasi terbangun, setelah salat 5 waktu dilaksanakan, maka puasa, zakat, haji, sedekah, kebaikan-kebaikan yang lainnya itu merupakan hiasan dan pernak-pernik penyempurna bangunan rumah kita. Gambaran yang kedua, hadis yang bernilai sahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum fayaghtasilu minhu 5 marrat hal min daranihi syai'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayangkan andaikan di depan pintu rumah kalian terdapat sungai yang begitu mengalir, airnya jernih sekali, lalu kalian mandi setiap hari 5 kali di situ, apakah tersisa kotoran-kotoran, bau badan di dalam diri kalian? Para sahabat menjawab,
Tentu tidak, wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, seperti itulah apabila seseorang menjalankan sholat 5 waktu. Hadirin, siapa dari kita yang luput dari dosa? Jangankan waktu yang panjang, antara subuh sampai zuhur, atau waktu yang panjang antara isya sampai subuh, bahkan antara waktu yang sangat singkat, maghrib dan isya saja, kita tidak bisa terlepas dari dosa. Dan untuk menghapus dosa itu adalah sholat 5 waktu. As-shalah ila shalah kafaratun lima bainahuma. Antara satu sholat dengan sholat yang lainnya merupakan kafarah, merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Sehingga apabila seorang mukmin melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan mudah baginya memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari api neraka. Kenapa? Karena setiap hari dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui media, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, Allah juga mengancam bagi siapapun yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, atau sholatnya masih tidak sempurna 5 waktu, misalnya hanya 2, 3 dalam satu hari. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, ma salakakum fi saqar. Nanti orang-orang yang tidak sholat 5 waktu akan ditanya, apa yang membuat kalian di neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin walam nut'imul miskin. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak sholat 5 waktu, dan kami juga tidak senang berbagi makanan satu sama lain. Inilah pentingnya sholat 5 waktu yang tidak bisa kita tawar, ma'asyiral muslimin. Tentu saya yakin orang tua kita dulu mendidik kita sangat ketat sekali tentang sholat. Sangat ketat sekali tentang sholat, tidak bisa ditawar. Maka pendidikan yang sudah diberikan oleh orang tua kita, kita teruskan kepada anak cucu kita. Karena mohon maaf, anak-anak sekarang kalah dengan dunianya, bahkan sering meninggalkan sholat karena game, karena HP, karena permainan dan lain sebagainya. Ingat, di surat Maryam Allah menyatakan bahwasannya fa khalafa bim ba'dim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Datang setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Ini dua hal yang saling bergandengan. Bahkan mohon maaf, orang yang sholat 5 waktu saja masih belum tentu selamat dari mengikuti syahwat hawa nafsu. Lalu bagaimana orang yang tidak pernah tersentuh oleh air wudhu, orang yang wajahnya tidak pernah menempel dengan tempat-tempat sujud? Tentu setan akan semakin mudah menggodanya untuk mengikuti perintah-perintah setan yang tentunya menjalankan keburukan-keburukan yang itu berujung pada neraka kelak di hari akhir. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, mari kita sama persepsi kita dengan orang tua kita zaman dulu, bahwasanya sholat 5 waktu adalah penting dan tidak bisa ditawar lagi. Ini kita teruskan pendidikan ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlalu toleran, jangan sampai kita kemudian mengatakan sudahlah, biarkan mereka main, biarkan mereka menikmati masa kecil mereka. Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan, memberikan sebuah metode kepada kita
Muru auladakum. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka di usia 7. Kemudian Rasulullah memberikan tips. Wadribuhum. Pukul mereka ketika mereka usia 10 tahun masih tidak mau sholat. Meskipun pukulan di sini ma'asyal muslimin tentu bukan pukulan-pukulan yang keras, yang menyakitkan, yang melumpuhkan, bahkan tidak. Namun itu pukulan untuk lil intibah, atau dalam bahasa parenting adalah touch, sentuhan. Pukulan yang menyentuh anak kita. Nak, ayo, sampean sudah usia 10 tahun. Ayo sama bapak sholat berjamaah. Ayo ke musola. Ayo ke masjid. Ayo dirikan sholat. Karena nanti kenangan yang paling indah ketika kita sudah terkubur di alam barzakh adalah ketika kita mengingatkan dan mengajak anak-anak kita sholat 5 waktu. Dan sebuah prestasi yang paling gemilang ma'asyal muslimin dicapai oleh orang tua ketika besok sudah di alam kubur, dia masih melihat anak cucunya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, anak cucu kita, dzurriyyah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba Allah yang senang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.